Aye, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, kita kulik part 2 dengan hasil kulikan lahan polder air yang sudah dihibahkan dan dibatalkan ternyata tidak pernah dihibahkan. Mau tahu? Kulik! Lahan polder air yang sempat menjadi polemik antara warga Pondok Hijau Permai dengan Yayasan Pendidikan Bani Takwa masuk babak baru. Ketika tim ngulik mendatangi sekolah tersebut, Andes Jazuli mewakili sekolah atau yayasan tersebut menyatakan dan memaparkan kepada awak media. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 13 Desember tahun 2023 kami berkumpul di sekolah. Ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Hadi. Ini ada wartawan senior kita Pak Heri. Ini ada kuasa hukum sekolah Bapak Haji Suyarman, SHMH. Juga ada teman-teman Mas Nuki, Mas Putra, Mas Herman. Sengaja kami silaturahim untuk memberikan penjelasan tentang yang terjadi selama ini, miskomunikasi antara sekolah, barangkali mungkin dianggap ada miskomunikasi dengan warga RT 005 RW 03 yang menurut catatan kami sudah ada pertemuan waktu hari Kamis 23 November, kemudian hari Rabu tanggal 29 November di kantor BPKAD Pemkot Kota Bekasi, dan kemarin saya juga menyimak dengan seksama tentang pernyataan dari Ketua RT 005 RW 03 Mas Andika Tama Perkasa. Di sana ada statement yang saya sangat senang dan saya sangat setuju karena pada dasarnya warga sesungguhnya tidak berkeberatan terkait dengan masalah status tanah yang emang rencana hibah, yang ternyata setelah ditelusuri oleh BPKAD juga kami coba mencari dokumen pendukungnya. Ini praktis belum atau tidak diketemukan dokumen-dokumen yang mengarah ke proses hibah. Jadi baru ada komunikasi personal antara kepala sekolah dengan wali kota pada saat itu, Pak Rahmat Effendi. Untuk itu dengan kesepakatan atau pernyataan dari pengurus lingkungan Ketua RT 005 dan saya juga Pak Andes Jazuli selaku juru bicara sekolah sudah soan ke Pak Ketua RW 003 Bapak Haji Wahyudi dan sudah dialog cukup lama dan beliau juga memahami tentang proses ini. Satu yang paling prinsip bahwa sekolah tetap memfasilitasi kepentingan warga terkait dengan kekhawatiran banjir kalau musim hujan. Saya mengulang kronologis bahwa tahun 2016 itu, tepatnya di bulan Agustus atau September, emang ada pembicaraan antara kepala sekolah kami, Bapak Dr. Haji Muhammad Nur Hadi, dengan wali kota saat itu, Bapak Rahmat Effendi. Nah, di 2006 itu, ya, informasinya karena wilayah Pondok Hijau Permai, terutama RT 005 ini rawan banjir, maka beliau punya keinginan baik untuk barangkali mempersilahkan lahannya itu untuk tampungan air. Dengan cara memberitahu barangkali mungkin Pasos-Pasum juga rencananya itu dibuatin folder. Dan sejauh ini tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa kami menghibahkan. Kalaupun ada, ternyata tidak cukup kuat. Karena emang dokumen itu pertama tidak menggunakan kop surat, tidak berstempel, juga tanda tangan kepala sekolah kami yang tidak sama dengan tanda tangan yang ada di KTP atau otentik. Tapi kami tidak memperkarakan itu, yang pasti sudah beberapa kali pertemuan, insya Allah sudah ada titik temu bahwa kepentingan warga agar memiliki tandon air untuk resapan, folder mini, tetap kami fasilitasi. Yang sudah dikeruk oleh Pemkot, menyatu dengan Pasos-Pasum, insya Allah tidak akan kami uruk. Dan kami memang tidak berencana menguruk.
karena kami sudah punya niat membantu warga untuk resapan air itu. Tadi sudah sama kita lihat ya ke lokasi bahwa pertama untuk tahu batasan mana pasos-pasum dan mana tanah sekolah. Nah, urugan tetap tidak akan terjadi karena itu sudah dibuat folder. Adapun kami membuat pembatas itu berencana untuk di atasnya itu bisa difungsikan, yaitu untuk perluasan lahan, memindahkan kantin yang tampak kumuh sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan agar pindah ke dalam. Dan insya Allah fungsi tandon air dan folder mininya tidak terganggu. Adapun kekhawatiran yang pernah disampaikan oleh pengurus RT bahwa nanti kalau ada sedimentasi ngeruknya agak sulit, saya pikir insya Allah sangat luas. Jadi sangat memungkinkan kalau nanti ada pengurukan, misalkan ada pengendapan. Jadi insya Allah itu. Ini hadir mendampingi Kepala Sekolah Bapak Haji Suherman, SHMH. Kebetulan beliau penasihat hukum sekolah. Yang waktu hari Kamis, hari Rabu tanggal 29 November juga hadir di undangan rapat dengan Pak Darsono, Ketua BPKAD. Di sana dibahas ya untuk kaitan dengan masalah legalitas hibah. Nah, setelah itu ada pertemuan lanjutan. Sampai sekarang kami nunggu informasi dari BPKAD. Tapi kami meyakini karena sekolah tidak menerbitkan dokumen terkait sama hibah. Dan kami juga belum menerima apapun dari Pemkot terkait dengan masalah hibah ini. Karena memang sebelumnya tidak ada ikror. Yang barangkali ada satu dokumen yang di sana ya pakai kertas polos, tidak ada kop surat, tidak ada stempel dari Pemkot, tidak ada stempel dari sekolah. Itu awal mulanya ada nama hibah. Padahal setelah itu tidak adalah dokumen pendukung. Jadi kami menganggap bahwa sesungguhnya belum ada atau tidak ada proses hibah. Karena tidak ada dokumen yang menunjukkan itu. Pertama kami dapat pada saat kami diundang rapat di BPKAD. Tanggal 29 November itu hari Rabu. Bahkan agak unik karena surat itu, ya, surat keluarnya itu ada dua. Surat yang diterbitkan oleh BPKAD, nomor surat keluarnya di atas, di bawahnya ada nomor surat dari sekolah. Kelihatannya seperti itu, karena ada tulisan BKM, tapi dua-duanya tulisan tangan. Dan ini setelah diverifikasi, ternyata tanda tangannya tidak sesuai dengan tanda tangan kepala sekolah kami. Nah ini yang sampai sekarang ini, kami menunggu seperti apa pola penyelesaian dari BPKAD. Kemarin kami baru dapat informasi ketika rapat di BPKAD. BMSDA ya tidak merasa bahwa ini akan diproses oleh tim pembangunan karena masalah keabsahan lahan yang belum ada dokumen pendukung. Bahkan ketika ditanya dari tim hukum Pemkot pun tidak ada komentar. Berarti kemungkinan ya prasangka kami bahwa ini memang nggak ada proses dari 2016 itu. Seperti itu. Karena nggak ada dokumen, 2001 pun nggak ada. Insya Allah Yayasan Bani Taqwa ini dibuka tahun 2001, zaman Pak Wali Kota Nonon Santani. Kemudian ada TK, SD, SMP. 2005 kami buka SMK. Jadi sudah 22 tahun yayasan ini ada dan SMK sudah 19 tahun. Selama ini kami harmonis dengan warga. Ya, baik pada saat emang akses masuknya dari pintu 2 maupun ketika kami sudah memiliki fasilitas pintu keluar sendiri. Dan walaupun kami mungkin tidak menggunakan fasilitas pasos-pasum lagi yang dulu pernah kami sewa, kami tetap peduli dengan adanya keluhan warga yang rawan kebanjiran. Pada saat itu emang dari Dinas Tata Air, kesononya itu kan belum kerjasama sama kabupaten. Sekarang informasinya dari rekanan kami, para pengurus ketua RW dari Bakor Kali Bersih, Kelurahan Pengasinan yang emang sudah sering komunikasi, ini alhamdulillah akses air ke sono itu sangat lancar. Makanya 3 tahun terakhir ini, insya Allah warga Blok A, RT 005, RW 03 ini sudah terhindar dari banjir. Seperti pengakuan dari Pak RT 005. Artinya yang tadinya sudah ada cuma semata kaki. Ini kami ikut senang. Dan sampai sekarang fasilitas itu juga tetap kami persilahkan. Jadi insya Allah ini hanya alasan yang pernah kami tanya oleh Pak Darsono, apa kepentingannya, kenapa nggak jadi hibah dan segala macam. Sejujurnya ini hanya masalah kebutuhan tambahan lahan.
untuk penambahan fasilitas sekolah kami yang terus tumbuh berkembang dan sekarang ini menjadi sekolah dengan murid terbanyak se-Indonesia. Menjadi kebanggaan warga Bekasi, sekolah murah yang baik, lulusannya kompeten, dan sekarang sudah menyandang sekolah SMK PK, Pusat Keunggulan, yang mana seluruh standar fasilitas itu harus mengikuti rujukan dari dinas provinsi. Nah ini memindahkan kantin di depan yang tampak kumuh ke tengah itu juga kami mempersilahkan warga untuk memanfaatkan. Barangkali mau ikut ngais rejeki dengan buka kantin, kami sudah tawarkan pada saat rapat. Gitu ya. Jadi insya Allah sih komitmen kami tidak berubah. Sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah. Yang paling utama adalah asas manfaat bersama. Itu yang paling penting. Dan kami jamin insya Allah boleh nanti kalau diperlukan bikin surat pernyataan bersama pun nggak masalah. Penting segera sudahi polemik ini yang mana ada kesan bahwa lembaga pendidikan ini kita tidak memiliki empati ke lingkungan, itu keliru. AY, pihak sekolah menyatakan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah tersebut, namun merelakan tanahnya untuk dimanfaatkan menjadi polder air atau resapan air untuk warga. Selain itu, yayasan juga mengaku bahwa BAST atau berita acara serah terima yang diberikan oleh BPKAD, Pemerintah Kota Bekasi, berbeda tanda tangannya. Tanda tangan dari ketua yayasan berbeda dengan aslinya. Terpisah kita kulik keterangan dari mantan wakil wali kota Bekasi sebelum dilantik menjadi wali kota Bekasi, Triadianto. Simak. Jadi ini kan pengasihan ini kan maksudnya yang ada di Pondok Hijau Permai ya, PHP. Jadi memang secara kontur kan perumahan PHP ini berada di bawah. Dia berada di bawah, di samping jalan yang ada. Jadi memang diperlukan folder yang ada. Nah, semenjak sepengetahuan saya, ya saya sebagai Kepala Dinas BMSDA, pada saat itu memang ada perintah langsung ya oleh Pak Wali, ya, Pak Rahmat Effendi untuk melakukan membuat folder ya di tanah, kalau nggak salah kurang lebih 1.000 meter lah. Ya karena itu adalah tanah yang menjadi milik sekolah pada saat itu ya, karena upayanya adalah untuk mengurangi beban yang dihadapi oleh warga masyarakat Pondok Hijau Permai ya, karena ternyata polder yang kita bangun 1,9 hektar itu tidak cukup menolong karena memang catchment areanya kan sampai ke Narogong sana. Nah, makanya harus dibuat di beberapa tempat, salah satunya ada itu. Jadi saya kira pada saat itu perintah langsung, dan saya kira dan itu dinyatakan juga oleh Pak Rahmat Effendi bahwa itu adalah hibah yang diberikan sekolah ya sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Ya, jadi saya kira mudah-mudahan memang ini bisa kita pertahankan karena memang selama ini sampai hari ini kita belum punya solusi ya terkait dengan menambah jumlah ruang terbuka hijau atau tempat yang kemudian akan kita gunakan sebagai parkirnya air ya. Karena persoalan yang kita hadapi di sana adalah karena masih ada perbedaan level ya, antara aliran air yang dari kota yang kemudian masuk ke kabupaten yang ada di perumahan Jatimulya ya. Jadi Jatimulya itu memang ada perbedaan hampir sekitar 1 meter. Jadi kalau Jatimulya tidak banjir, masih memungkinkan di daerah Pondok Hijau bisa banjir sekitar 1 meter ya, karena ada perbedaan level tadi ya. Jadi ini beberapa kali kita juga sudah minta pada saat itu meminta kepada kabupaten untuk adanya peninggian jembatan ya, sampai pada saat itu Pak Wali malah menugaskan khusus ada petugas tidak saja membersihkan sampah yang ada di pom bensin, tetapi juga membersihkan sampah yang ada di perumahan Pondok Hijau. Jadi walaupun itu berada di kabupaten, tapi karena membawa dampak ya kepada warga masyarakat Kota Bekasi, sehingga perintah dan instruksi itu langsung diberikan. Dan ini saya kira hasil komunikasi juga dengan kepala desa yang ada di Jatimulya ya, sehingga ada satu kesetaraan, keadilan ya, bahwa yuk kita sama-sama bareng-bareng menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi bersama-sama. Itu total luas polder kan 2.000, sekitar 2.000, ya. 1.000 milik sekolahan. Nah, terkait surat yang belum jelas, surat hibah yang belum jelas dan akan dibatalkan hibah itu gimana? Kalau soal itu kan saya kira kembali lagi ke bagian aset ya.
Karena saya pada saat itu sebagai Kepala Dinas PUPR, dasar itulah yang kita pegang. Dan kemudian dasar perintah. Ya, dan itu proses pembangunan saya kira cukup lama. Karena memang kan untuk pengerjaannya pada posisi yang agak sulit juga. Ya, karena ruangnya sempit sehingga alat berat kita juga agak terhambat pada waktu itu untuk melakukan manuver dan melakukan pekerjaan. Dan saya kira sayang betul kalau kemudian akhirnya kalau harus dihilangkan polder yang memang hari ini menjadi pertahanan utama ya warga masyarakat untuk tidak terjadinya genangan air yang bertambah tinggi. Ayo, penjelasan Tri Adianto sudah jelas. Dari penyebab banjir, apa sih penyebabnya, sampai persoalan lahan itu pada saat dihibahkan. Sampai saat ini, sampai berita ini kita tayangkan, BPKAD pemerintah Kota Bekasi belum bisa memberikan keterangan apapun. Beda waktu kita juga mengulik PJ Wali Kota Bekasi, Raden Gadi Muhammad, yang mengaku belum mendapatkan informasi dan mengarahkan tim Dulbar untuk ke Dinas Teknik lebih dahulu. Simak. Mengenai polder yang dibatalkan hibahnya, itu kemarin Bapak udah dengar ya? Saya belum cek, saya belum. Ya. Nanti Bapak ke dinas teknis dulu baru. Ya. Saya belum mendapatkan info itu. Oke. Kalau kita kembali ke pernyataan sebelumnya, pihak yayasan yang mengatakan bahwa tidak pernah menghibahkan tanahnya, hanya merelakan tanahnya digunakan untuk resapan air. Ketua RT setempat, Andika, justru menilai bahwa Andes Jazuli membuat pernyataan yang berubah-ubah. Karena pada video sebelumnya, Andes Jazuli mengatakan bahwa pihak sekolah sudah menghibahkan tanahnya, namun pemerintah Kota Bekasi menghiraukan dan tidak memproses dokumen-dokumen untuk surat hibah. Selain itu juga pembatalan surat hibah juga disampaikan kepada warga yang dibuat oleh pihak yayasan pada 8 November 2023, bahwa pihak yayasan menyatakan dengan surat membatalkan hibah tanah itu. Namun mengapa pernyataan Andes Jazuli yang di awal tadi menyatakan bahwa yayasan tidak pernah menghibahkannya, namun membuat surat pembatalan hibah? Itu yang dikatakan oleh RT setempat, Andika, kepada tim Dulbar Ngulik melalui sambungan teleponnya. Polemik polder air dari lahan yang dihibahkan belum selesai. Kita akan terus kulik dan pantengin terus. Nugi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.